Yang mendesak menurut saya, menurut pemikiran saya Bu BPSDM ya, pelatihan bagi petugas-petugas BUMDes. Itu yang mendesak. Adakah data di sistem informasi ini bisa memberikan kepada kita informasi sudah berapa besar volume usaha BUMDes? Ini bom waktu nanti kalau kita tidak tata dengan baik ini BUMDes. Jangan sampai kejadiannya sama dengan BUD, KUD. Semua akhirnya game over. Ini yang saya minta dikaji dan benar-benar yang prioritas dididik itu adalah petugas-petugas BUMDes. Ya. Saya kira itu di ESDM. Kemudian inspektorat Pak. Di situ ada penemuan audit tertentu. Boleh enggak diberikan informasi secara tertulis sebentar? Audit tertentu itu ada di mana dan kejadiannya apa? Karena ini audit khusus. Dan apa hasilnya? Ya. Nah, ini yang penting juga diinformasikan kepada kami. Karena di situ ada audit tertentu. Ya Pak ya. Audit tertentu itu kaitannya kasus apa? Dan yang terakhir untuk Pak Inspektorat, bagaimana tanggapan Bapak dengan statement Kejaksaan Agung bahwa untuk sementara diinstruksikan kepada Kejari seluruh Indonesia untuk tidak melakukan penyelidikan kasus apabila ada informasi kasus dalam penggunaan dana desa. Ini baru loh Pak. Ini saya harapkan menjadi bahan pemikiran Bapak, bahan masukan Bapak, karena ini diucapkan oleh Kejaksaan Agung loh. Wajar nggak di situ? Dengan alasan bahwa kepala desa itu orang swasta murni, tidak mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu statement yang keluar dari mulutnya Jaksa Agung. Jadi seakan-akan kepala desa itu adalah swasta murni yang tidak tahu pertanggungjawaban keuangan desa. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu? Terutama tanggapan Kementerian Desa. Saya kira sistem informasi tolong dikembangkan dengan baik. Tolong dikasih kepada kami. Ya. Ada data perbatasan antar desa, sudah itu bagus. Asal jangan disisipi dengan informasi semua pendamping desa harus memasukkan konten dan dilaporkan kepada Bapak. Wah, itu sudah terlalu vulgar kata Bu Sri. Ya janganlah kita masuk di situ Pak ya. Mari kita rasional semua di dalam berpikir dan bertindak. Saya kira itu saja Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamka. Selanjutnya saya persilakan Ibu Chen. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5, yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Kepala Badan. Pak Sekjen, saya langsung saja. Mengenai MOU, saya rasa tidak perlu dicek lagi, karena memang rencana itu memang sudah diadakan, cuma belum tanda tangan mungkin. Karena saya hadir pada tanggal 1, tanggal 2 Pak Menteri datang, dan informasinya tanggal 2 akan dilaksanakan MOU untuk memberikan semua
program padat karya kepada BUMDes. Seperti yang dibicarakan Pak Hamka, program padat karya PUPR itu infrastruktur berbasis masyarakat, dan memang selama ini disalurkan oleh Kementerian PUPR kepada masyarakat langsung, tidak kepada badan hukum yang namanya BUMDes. Dan kita mengetahui juga BUMDes di Indonesia itu 40%-nya masih belum berbadan hukum. Apa dasar pemikiran dari Kementerian Desa untuk melaksanakan MOU itu? Karena kalau hanya alasannya untuk supaya menghidupkan BUMDes, itu tidak perlu seperti itu. Atau kalau memang untuk meningkatkan perekonomian desa, itu sudah langsung dilaksanakan oleh kita melalui program PUPR. Secara spesifik, program kemasyarakatan oleh PUPR itu lebih mengena dari program yang biasa diadakan oleh pihak Kemendes. Jadi tolong diberikan pemaparan kepada kita sebagai anggota Dewan Komisi 5, karena kita ini nggak pernah dilibatkan. Saya kemarin bertemu dengan balai. Saya ditanya, Ibu, padat karya ini apakah harus diserahkan kepada BUMDes? Bahkan informasinya program padat karya P3 TGAI juga akan diserahkan kepada BUMDes. Karena itu saya sangat heran, karena kita ini belum pernah mendapat suatu pemaparan, bahkan belum tahu semua. Jadi tolong dijelaskan Pak Sekjen, kita ini semua mau tahu, dan kita ini semua menolak. Bukan artinya kita mengecilkan BUMDes, tapi yang selama ini yang sudah diadakan adalah langsung kepada masyarakat sendiri. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saya interupsi sedikit aja. Ya Pak, silakan. Saya memberi pemahaman kepada teman-teman desa, PKT itu idenya Presiden. Padat karya tunai. By name, by address. Selesai pekerjaan langsung bayar. Nah kalau ngurusi BUMDes itu caranya gimana? Terima kasih. Ya Pak, nanti dijelaskan sama Pak Sekjen. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5, yang saya hormati Dirjen, Irjen, Pak Sekjen, Pak Kepala Balai, Kepala Badan, beserta seluruh jajaran, dan yang saya cintai rekan-rekan anggota Komisi 5. Saya langsung saja, sebenarnya hampir mirip-mirip saja dengan teman-teman yang lain, tetapi yang ingin saya tekankan pertama yaitu terkait Dirjen PPK Pak Transmigrasi. Tolong Pak, lihat saya. Belum ada ya? Oh, BPSDM saja. Terkait pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan oleh BPSDM ini, itu saya rasa jangan sekedar seremonial saja, tetapi dan juga jangan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Jadi benar-benar apa yang sudah dilatih itu ada hasilnya begitu. Jadi ke depan setelah pelatihan apa yang bisa dilakukan oleh BPSDM agar supaya hasil daripada pelatihan itu bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jangan sekedar seremonial atau sekedar menghabiskan anggaran saja, Ibu, begitu. Lalu untuk Sekjen, selama ini program-program yang ada di Kementerian Desa itu bersama-sama Komisi 5 kan yang bisa kita bawa ke dapil itu hanya 2 unggulannya, yaitu BUMDes dan Desa Wisata. Sedangkan BUMDesnya itu cuma sedikit, kalah dengan yang dibawa
yang diberikan bupati ke desa-desa itu biasanya bisa sampai 40 Pak, setahu saya itu. Ini dari Komisi 5 DPR RI loh. Cuma berapa sekarang? 5 apa 10 gitu. Cuma sedikit Pak. Jadi kadang-kadang kita malu juga kalau ke desa bawa BUMDes cuma segitu gitu loh. Terus untuk desa wisata ini sekarang ini merupakan yang diharap-harapkan oleh kepala desa. Jadi kepala desa yang sudah mengajukan ke saya itu banyak sekali, tetapi yang kita bisa bawa cuma satu begitu. Ya ini kita tidak bisa salahkan kementerian juga karena memang kementerian desa ini kementerian yang paling sedikit anggarannya. Nah ke depan bagaimana solusinya Pak agar supaya program-program terutama yang dari Komisi 5 itu kan banyak mau nih. Kementerian Desa juga pasti pengennya banyak kegiatan, banyak program-program yang bisa dibawa ke desa, tetapi anggaran tidak ada. Mungkin bisa bicara, Pak Menteri bisa bicara dengan Bu Menteri Keuangan begitu. Jadi jangan didiamkan saja begitu daripada nanti setiap rapat kita omelin terus gitu. Ini kok programnya cuma segini gitu Pak. Dan Komisi 5 juga bisa eksis beneran di dapil masing-masing begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Nanti tolong disampaikan ke Pak Menteri. Nanti kita rapat dengan Pak Menteri juga akan saya sampaikan. Selanjutnya terkait, saya juga ingin sama dengan teman-teman yang lain terkait dana desa. Dana desa itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kepala desa. Bagaimana bisa membangun desa kalau anggarannya sedikit, setelah itu dikurangi. Kepala desa itu tanggung jawab dan kebutuhannya banyak Pak, dari A sampai Z. Contohnya misalkan kita datang ke desa Pak, itu biasanya disangoni, dibawain macam-macam nih Pak, itu kan juga duit Pak. Tidak kurang dari 10 juta Pak, 5 juta kalau kita dibawain oleh-oleh itu. Nah itu hal-hal kecil. Belum lagi mereka ingin membangun kantor desa. Banyak yang kami dapati karena saya berasal juga dari daerah dan sering keliling desa itu kantor desanya itu jelek Pak. Beberapa minta mengajukan proposal ke saya. Saya bilang tidak ada program dari Kementerian Desa untuk membangun gedung atau kantor desa. Yang ada mungkin Pak Kades minta aja ke Bupati begitu. Bupati nggak ada duitnya katanya begitu Pak. Karena kan banyak dikurangi juga dari kepala daerah. Selanjutnya saya mau protes nih Pak. Waktu itu di dapil saya di Ponorogo ada kegiatan mungkin peresmian saya tidak tahu jelas. Saya cuma dapat laporan beberapa orang kok Ibu tidak hadir di peresmian yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Saya bilang peresmian apa ya? Saya tidak tahu. Walaupun kalau saya diundang belum tentu saya hadir begitu loh. Tetapi paling tidak saya diberikan informasi bahwa kami akan melaksanakan peresmian ini begitu. Jadi saya tahu. Walaupun saya tidak hadir, saya tahu dan ditanya masyarakat itu saya paham gitu. Akan saya jelaskan kenapa saya tidak hadir begitu Pak. Jadi sebagai Komisi 5 kan saya wajib tahu apa yang ada kegiatan dari Kementerian Desa yang ada dilaksanakan di dapil saya. Saya rasa itu Pak Bapak Ibu dari Kementerian Desa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya selanjutnya saya persilakan Pak Sumail dan terakhir nanti Pak Sarul. Pak Sumail silakan. Terima kasih pimpinan. Pak Roberto langsung tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang pertama ucapan terima kasih kepada pimpinan, kedua pimpinan di atas yang memimpin rapat ini dengan luar biasa, semangat hingga sekarang. Saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota, Bapak Ibu Kepala Badan dari Kementerian Desa, dan segenap jajaran.
Dari paparan tadi ada beberapa catatan yang saya coba kemukakan pada kesempatan kali ini. Pertama ke Pak Sekjen. Hal yang terpenting saya kira Pak Sekjen adalah menurut pandangan saya bagaimana konsolidasi internal Bapak harus lakukan sedemikian rupa dalam rangka penguatan kinerja dan akselerasi tentu Pak dalam peningkatan pembangunan desa. Ada perlu green design yang harus disampaikan baik kepada kami maupun Kementerian Keuangan. Saya kira apabila ada roadmap yang jelas, pas, strategis, dana di kementerian ini pasti bertambah Pak, seperti itu. Terlepas bahwa membangun desa itu tidak hanya melulu dari Kementerian Desa, tentu ada kementerian dan lembaga lain yang juga terlibat. Namun apabila ada kolaborasi, namun apabila ada kesepahaman bersama, tentu lagi-lagi kaitannya dengan dana, saya punya keyakinan bahwa dana desa, maksud saya dana di kementerian ini tidak tiap tahun menurun. Hari ini 2,9 triliun yang hampir separuhnya hanya digunakan untuk pendamping. Teman-teman hampir bersuara yang sama Pak, tonnya sama, frekuensinya sama, nadanya sama. Artinya apa? Keberadaan pendamping, saya kira perlu dievaluasi ini. Kita sudah lakukan dari BPSDM, kita ada catatan di sini. Selalu dilakukan peningkatan kapasitas dan sekaligus kualitas tentunya untuk pendamping-pendamping profesional. Walaupun di pendamping profesional itu capaiannya sangat rendah. Mohon nanti dijelaskan juga kenapa untuk pendamping profesional itu. Maksud saya bahwa kita sudah hampir 3 tahun ini Pak, 3 tahun mau 4 tahun pendamping desa. Tentu apabila dilakukan penguatan terhadap pendamping-pendamping ini secara kapasitas, seyogyanya sudah 5 atau 10 desa 1 orang saja. Artinya apa? Anggaran-anggaran di Kemendes bisa kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang lain yang banyak bermanfaat bagi rakyat. Saya melihat ini ada kegagalan Pak. Hampir 34.000, 35.000 mendampingi 84.000 sekian, tetapi setiap tahun orang-orangnya masih saja. Seperti itu. Terlebih kemudian ada suara-suara sumbang bahwa pendamping itu hanya mengamplifikasi partisan-partisan tertentu. Ini fatal Pak di dalam kita bernegara. Saya melalui staf memang tidak pernah disampaikan bahwa ada rekrutmen, ada evaluasi. Betul memang disampaikan tetapi hanya di injury time. Nah sementara banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat di dapil kaitannya dengan keterlibatan, kaitannya dengan partisipasi mereka-mereka yang sudah lulus kuliah dan punya potensi serta kualifikasi yang memadai, mereka tidak bisa terlibat di dalam pendampingan desa. Saya juga banyak mendengar Pak dari kepala desa itu banyak pendamping-pendamping yang tidak memenuhi standar mutu. Nah kenapa ini dilakukan pembiaran kayak gitu? Setuju terhadap program yang Bapak dari BPSDM tadi sampaikan bahwa ada peningkatan kapasitas supaya berkualitas. Namun di sana sini masih kami banyak mendengar bahwa mereka-mereka tidak memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan kepala desa seperti itu. Nah, berikutnya tadi Pak Sekjen sudah secara apa namanya Pak, secara umum saja kami sentuh ini. Ke BPSDM
halaman 9 ini jadi tanda tanya besar bagi saya, ada keganjilan Pak. Halaman 9 mungkin dari slide-nya bisa dibuka Pak. Oktober ke November, Oktober kisaran 70%, tetapi realisasi di November 68%. Biasanya lumrahnya ada peningkatan serapan, ini justru penurunan. Mohon digambarkan kepada saya, karena saya masih melihat ada agak ganjil, agak sumir lah, artinya dokumen negara bisa tercatat seperti itu. Namun apabila ada argumentasi-argumentasi yang mungkin menguatkan, barangkali bisa kami maklumi. Yang berikutnya terhadap inspektorat atau irjen, di mana Inspektorat Jenderal ini tentu melakukan pengawasan terhadap internal, utamanya di eselon-eselon 1. Saran saya agar kiranya bahwa kegiatan ini tidak hanya rutinitas belaka, tetapi harus dilakukan dengan kontrol yang sangat ketat, melekat, agar penggunaan anggaran-anggaran di masing-masing eselon tidak ada kebocoran, efektif, efisien, akuntabel. Dan ini barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Sahrul, silakan Pak. Dan terakhir nanti Pak Robert ya, dari pimpinan. Baik, terima kasih pimpinan. Pak pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Sekjen dan Bapak Ibu Dirjen yang saya hormati, serta seluruh pegawai di Kementerian Desa. Pertama, saya menyinggung tentang regulasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Sama kasusnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya selalu saja ada persentase. Kenapa tidak membuat regulasi itu berdasarkan pada kriteria dan kebutuhan? Kita tahu bahwasanya desa di Indonesia ini yang lebih dari 74.000 itu karakternya beda-beda. Desa A dengan desa B berbeda. Desa di Sumatera, desa di Jawa berbeda. Tetapi kenapa regulasinya selalu persentase? Misalnya ketika disebutkan BLT 10%. Nah, bisa saja ada desa yang tidak harus menggunakan dana desanya 10% untuk BLT, Pak. Karena saya pernah menemukan desa penduduknya itu hanya 120 orang. 120 orang, dia dapat dana desa itu 600 sampai 700 juta karena wilayahnya memang sangat terpencil. Yang dibutuhkannya adalah infrastruktur, Pak. Yang dibutuhkannya adalah air minum, yang dibutuhkannya air bersih. Tetapi kalau dibuat minimal 10%, nah ini kan kata-kata yang seolah-olah kita terlalu mengeneralkan desa yang begitu besar, luas di Indonesia ini. Ini perlu kita pikirkan lagi. Dan bingung nih, teman-teman kepala desa itu bingung. Awalnya keluar regulasi dari Kementerian Desa, terus keluar lagi dari Kementerian Keuangan. Nah, ini mohon ke depan pimpinan, ini catatan besar bagi kita, bahwasanya menjelang dikeluarkannya peraturan Menteri Desa, khususnya
untuk penggunaan dana desa 2024 ke depan ini mohon kita bawa dalam rapat. Setuju kan? Ya, supaya kita sudah jadi baru kita pada mengadu, kepala desa mengadu begini. Akhirnya aspirasi itu tidak terkabulkan. Kita berharap Pak, setiap aturan, setiap regulasi itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan banyak masalah. Kita pengalaman tahun 2022, itu masalah besar sekali. Dipatok 40% waktu itu. 40% minimal, kalau tidak dipotong dana desanya 25%. Itu kan regulasi, siapa yang buat ini? Siapa yang buat begitu? Nah sekarang memang diturunkan. Yang di Kementerian Desa membuat minimal 10%, maksimal 25%. Di Kementerian Keuangan ada lagi, walaupun ada minimal maksimalnya. Begitu juga Pak, ketika kita membuat misalnya ketahanan pangan 20%, dan itu sebelum tahun sebelumnya begitu juga 20%. Pak, kalau di desa-desa ekstran misalnya, itu ketahanan pangan udah bagus Pak. Nggak perlu intervensi desa, sudah bagus di sana. Sudah memang daerah itu sudah, desa itu sudah pusat produksinya ketahanan pangan. Kenapa harus desa intervensi begitu? Maka saya sangat tidak setuju regulasinya dalam bentuk persentase Pak. Apalagi persentasenya itu dipatok tidak bergerak, tidak dinamis begitu. Cukuplah bahwasanya dana desa ini diarahkan A, B, C, ketahanan pangan. Saya setuju bahwasanya kita perlu untuk melakukan ketahanan pangan. Tapi tidak semua desa Pak. Desa itu kan macam-macam karakternya. Kalau sebuah masyarakat itu semuanya sudah petani, sudah menanam, masa harus masuk lagi desa? Kan nggak cocok Pak. Jadi sekali lagi harus dibuat kriterianya. Kalau BLT kan akhirnya dipaksa-paksakan Pak. Orang yang sesungguhnya tidak layak mendapat akhirnya dipaksakan untuk dapat, untuk terpenuhinya 10%. Mohon maaf, agak interaktif. Di Kementerian Desa ada enggak kriteria orang dapat BLT dana desa? Ada. Ya. Iya, enggak ada Bang untuk BLT dana desa Kementerian Desa. Ada untuk PKH, untuk dari Kementerian Sosial ada lagi. Di luar itu harusnya kita. Nah, saya selalu menyampaikan Pak, yang kita, di kan penanganan kemiskinan ini ada dua. Ada miskin yang tak mampu bekerja, itu penanganannya memang BLT. Tak mampu bekerja, miskin cacat, miskin sakit menahun, miskin tua renta, miskin anak-anak, itu BLT itu. Ada miskin yang mampu bekerja, ini bentuknya adalah pemberdayaan. Maka berikan kesempatan bagi mereka untuk berusaha. Maka dalam hal ini saya mengusulkan nih Pak, 2024, atau revisi minimal 2024, coba Pak dibuat regulasi agar dana desa itu memungkinkan kepala desa untuk membeli lahan. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, untuk meminimalisir perubahan lahan, apa istilahnya itu? Alih fungsi lahan, yang dari pertanian atau perkebunan menjadi perumahan dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini menjadi kan tidak seluruh dana, tidak semua desa itu punya tanah bengkok istilahnya itu. Tanah bengkok, tidak semuanya Pak, apalagi setelah pemekaran. Tidak semuanya. Maka apa yang terjadi? Masyarakat desa kita di desa yang miskin, mereka itu ingin berusaha tapi tidak punya lahan. Akhirnya mereka jadi apa? Akhirnya mereka hanya menjadi buruh di desa itu. Kalau desa punya lahan, kemudian nanti dimodali oleh BUMDes, masyarakat di situ bekerja sama dengan BUMDes, masyarakat tidak menjadi pekerja. Ini catatan penting saya Pak, ke depan 2024, tolong dibuat regulasi memungkinkan digunakan untuk membeli lahan. Terutama pertanian kita nih Pak, banyak alih fungsinya Pak, lahan pertanian kita. Kemudian,
ini ada di beberapa desa, saya disampaikan ke saya, kepala desa, ada tahun 2021, 2022 dana desa mereka nggak cair untuk triwulan terakhir, Pak. Ini mereka mengadu kemana ini? Ya. Kemudian saya setuju nih BUMDes ini sangat vital, cuma kita belum serius nih memberikan regulasi. Pertama terkait kriteria orang yang akan duduk sebagai BUMDes, karena fit and proper test ya tidak kita lakukan, dan baru sifatnya harus orang ada di desa. Ini perlu, karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangkitkan ekonomi melalui BUMDes ini memang harus dibuka secara profesional ke depannya, Pak. Kemudian nah ini yang sekarang pertanyaan, mohon maaf, interaktif. Kan judul kementerian kita ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya pertanyaannya sekarang apa? Siapa yang bertanggung jawab atas desa tertinggal? Kalau desa tertinggal, siapa, Pak? Pak Sarul. Ya, sedikit, Pak. Mungkin nanti bagus begini, Pak. Ini kan kita 1:30 kita paripurna. Maksud saya kita selesaikan dulu pertanyaan. Nah, satu aja pertanyaannya, satu aja. Singkat saja, Pak. Singkat aja, Pak. Di Kementerian Desa ada indeks desa membangun. Indeks desa membangun. 3 indeks ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, Oh ketahanan ya. lingkungan. Nah, maksud saya begini, Pak. Ya, saya satu aja. Saya membayangkan kan dari 74.000 lebih desa ini kan ada sekian ribu desa kita masih desa tertinggal begitu. Dan saya tidak melihat dalam program kerja kita, dalam penganggaran kita yang memang fokus pada desa tertinggal atau desa sangat tertinggal. Justru mengambang kepada daerah tertinggal. Sementara anggaran kita hanya 3 triliun, Pak. Jadi terlalu besar yang ingin kita gapai, sementara kecil. Yang kecil tidak kita laksanakan. Maksud saya kita fokus, sehingga blueprint perencanaan kita ke depan bahwasanya tahun ini ada sekian ribu desa sangat tertinggal yang harus kita keluarkan dari ketertinggalannya. Itu maksud saya, Pak. Nah, mudah-mudahan saya membayangkan bahwasanya ada bidang yang memang fokus untuk itu. Karena kalau indeks desa membangun nanti masih tercabang juga, Pak. Ini desa maju, desa mandiri, dan seterusnya. Ini untuk khusus, ya, khusus bahwasanya 2045 misalnya Indonesia ini tidak ada lagi desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Target kita jelas begitu. Kemudian yang terakhir ini, Pak, ada beberapa desa eks-transmigrasi yang lahan mereka ini justru masuk dalam HGU. Mohon Kementerian Desa, bidang hukumnya ikut campur dalam membantu teman-teman di transmigrasi, di mana lahan-lahan mereka, lahan KKPA-nya masuk dalam HGU yang ditetapkan oleh kementerian lembaga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir dari meja pimpinan, Pak Robedro, silakan, Pak. Ya, terima kasih pimpinan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Komisi 5 yang saya hormati. Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian PDT dan seluruh jajaran, saya tidak terlalu banyak. Saya kira teman-teman semua sudah menyampaikan apa yang menjadi fokus kita semua, bahwa kita sangat konsen juga untuk bisa bagaimana membangun masyarakat Indonesia. Kita membangun masyarakat yang ada di desa itu yang harus kita mengangkat. Saya ingin agar ke depan kita tidak lagi rapat seperti yang sudah-sudah. Bahwa kita bicara 2024 itu sudah harus kita bicarakan tentang mulai dari perencanaan bersama-sama, ya, DPR bersama pemerintah. Pemerintah siapa? Saudara-saudara sekalian. Ya, tidak ujuk-ujuk nanti kita cuma bicara bapak-bapak laporkan anggaran, kita mutuskan selesai.
Karena kita mendapat banyak sekali ya hal-hal yang menurut kita harus diperbaiki. Ya. Dan kita tidak dilarang untuk kita masuk sampai ke Satuan 3. Maka kita harus tahu, sama-sama kita memutuskan, karena kegagalan mitra itu kegagalan kita, komisi. Untuk bagaimana kita bersama-sama merancang, menganggarkan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan desa. Jadi saya minta sekali lagi untuk nanti ya, tolong mulai perencanaan, laporkan ke kita untuk kita rapat bersama, untuk kita membuat di dalam anggaran 2024 perencanaan seperti apa untuk 2024. Saya kira itu pimpinan, dan saya minta sekali lagi, kita tahu semua sekarang sudah kita masuk ke tahun politik, jangan kepala-kepala desa, aparat desa dipolitisasi ya. Ya, ini saya mohon ya pada saudara-saudara, karena yang bersentuhan langsung adalah saudara-saudara. Jadi agar betul-betul murni aparat desa itu bekerja untuk kepentingan rakyat di desa, bukan untuk kepentingan politik tertentu, partai-partai tertentu. Kami tidak ingin supaya aparat desa ini dilibatkan ya kan di dalam gonjang-ganjing politik 2024 nanti. Ya, kira itu pimpinan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 5. Saya kira itu tadi Pak, ada sekitar 11 pertanyaan dari anggota Pak Sekjen. Dan saya berharap bisa dijawab, dikelompokkan saja Pak. Tadi ada pertanyaan yang sama. Kemudian saya berharap, ini kita kan karena mau paripurna 1:30, saya minta waktu 10 menit Pak ya. 10 menit Pak Sekjen, itu semuanya, 10 menit diatur aja waktunya. Kemudian kalau pertanyaan tadi yang sifatnya data, tolong nanti dijawab secara tertulis. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang terhingga atas banyak pertanyaan, masukan yang sangat berarti, sangat bermanfaat untuk kami dan sekaligus menjadi catatan kami. Semua catatan, pertanyaan ada yang bisa kami jawab waktu hanya 10 menit. Mungkin kami menganggap tidak cukup untuk meresponi banyak pertanyaan yang sangat berarti itu untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dan yang kedua, pertanyaannya akan kami susuli, data-datanya kami susuli pada waktu yang ditentukan oleh pimpinan dan anggota. Yang pertama, menarik tadi pertanyaan tentang desa tertinggal. Kami ingin melanjutkan di Kementerian Desa ada indeks desa membangun. 3 parameter indeks desa itu diukur. Pertama, indeks ketahanan ekonomi. Jadi sejauh mana desa punya akses terhadap resource ekonomi. Ada pasar desa kah? Apakah ada BUMDes kah? Literasi keuangan apakah sudah memadai di desa? Yang kedua, indeks ketahanan sosial. Sarana prasarana umum. Apakah sudah ada sekolah? Berapa lama desa bisa menjangkau, mengakses fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan? Bagaimana integrasi sosial? Yang ketiga, indeks ketahanan lingkungan. Sejauh mana dana desa atau sumber-sumber pendanaan desa mampu memitigasi, melindungi dan membuat desa sustain dari lingkungannya. Itu kami ukur, ada poin, ada interval, ada nilai yang kami ukur. Nah kemudian ini menghasilkan 5 klaster, 5 kategori desa. Sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Pertanyaan, siapa yang akan mengeksekusi ini? Desa sangat tertinggal ketika infrastruktur yang terbatas, sarana pendidikan, kita bicara kewenangan. Fungsi Kementerian Desa, fungsi eksektorial dan fungsi koordinatif. Kita mau eksekusi program ribuan desa, kami klarifikasi desa Indonesia ada 74.961 desa. FOM, itu yang punya registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dana 3 triliun tidak mungkin cukup. Maka fungsi koordinatif, siapa saja, semua KL harus masuk. Yang kedua kewenangan. Kalau kewenangan desa bisa pakai dana desa. Tapi kalau kewenangan di kabupaten, misalnya sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Untuk mengeksekusi naik status desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal atau desa tertinggal menjadi desa yang maju, berkembang dan seterusnya. Nah ini yang fungsi yang kami lakukan supaya kementerian lain juga tahu
ada kewenangannya, termasuk jajaran Pemda. Bangun sekolah, bangun puskesmas, masjid, gereja, tanggung jawab siapa? Semua punya tanggung jawab. Gubernur Kalimantan Barat sekedar mengilustrasikan, untuk mau promosi satu desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang, mungkin saja butuh 20 miliar. Kalau 1 tahun 1 miliar lewat dana desa, butuh 20 tahun. Maka sinergitas pendanaan yang harus dikeroyok, mana dana desa, mana fungsi kementerian, mana Pemda, kabupaten, mana tugas pemerintah provinsi, mana APBN yang harus masuk supaya daya sahutnya tidak 20 tahun, tapi bisa lebih cepat. Butuh kolaborasi dan seterusnya. Maka Kementerian Desa di samping eksekutorial dengan dana 3 triliun, ada fungsi koordinatif yang kami lakukan dengan kementerian dan lembaga. Itu catatan kami terkait dengan desa tertinggal, tanggung jawab siapa, Pak Sarul tadi bertanya untuk kami responi. Yang kedua, masalah BUMDes, mohon izin pertanyaan dari Pak Hamka, kami tahu dan sebelum ini ada aturan, apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja, mengadres langsung bahwa BUMDes... Izin pimpinan, sedikit Pak. Silakan Pak. Tadi kan disebutkan desa itu 74.000 berapa Pak? 961 Pak. 961 desa. Artinya yang 80.000 lebih itu termasuk kelurahan. Siap. Kementerian Desa tidak masuk di kelurahan yang ada di kabupaten, gitu kan? Iya, hanya desa. Siap. Siap. Makasih. Ya, terkait BUMDes mohon izin Pak Hamka mungkin tahu, selama ini kan ada apalagi Undang-Undang Cipta Kerja mengadres langsung merevisi Undang-Undang Desa bahwa BUMDes sebagai bukan badan hukum menjadi badan hukum, sehingga ekspansi usahanya kemana-mana. Peraturan banyak dikeluarkan oleh Kementerian Desa, harus BUMDesnya itu BUMDes yang produktif, bisa mengagregasi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen ekonomi di desa. Perintah pemerintah pusat hari ini bahwa ada revitalisasi badan usaha milik desa. Semua tahu itu. Kemudian di peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa, BUMDes harus produktif. Nah ini kebetulan Pak Hamka dan Bapak Ibu sekalian kami muliakan, kebetulan di Kementerian PU ada program padat karya tunai. Jadi fungsi BUMDes hanya sebagai pendukung atas program padat karya tunai desa, tidak sebagai pelaksana. Pelaksananya tetap masyarakat. Misal dalam padat karya tunai punyanya PUPR, butuh semen, butuh pasir, butuh material, BUMDes bisa menjadi distributornya, tapi pelaksananya tetap kepada warga desa. Itu substansi dari MOU di Pelawan Bintan yang ditandatangani kemarin. Pimpinan, interaksi sedikit. Ya, silakan Pak Hamka. Ya, saya paham itu Pak Sekjen. Maksud saya ini kan kalau hanya artinya menyiapkan semen apa, itu tidak ada masalah. Siap. Asal jangan masuk dalam proses pengerjaannya. Dan laporan keuangan dari situ itu dari masyarakat sendiri. Siap. Bukan dari badan usaha. Siap. Paham saya Pak. Siap. Tapi kalau sekedar mensuplai, ya silakan aja bikin toko. Siap. Kalau ada di situ misalnya pekerjaan irigasi, Siap. mau jual semen ambil di situ, itu tidak ada masalah. Siap. Tetapi semua proses pertanggungjawaban keuangan IBM ini itu masyarakat, bukan badan usaha. Siap. Itu loh yang saya kritisi. Betul. Ya, saya kira kan kita sependapat di situ Pak Siap. Sekjen. Siap. Ya. Setuju. Kalau misalnya ya kerikil atau apa saja, ya silakan aja disiapkan oleh BUMDes. Siap. Ya, makasih. Siap. Terima kasih. Izin pimpinan sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Ya. Hamka. Jadi kalau seperti itu jangan sampai kemudian ada usaha mendadak begitu Pak. Betul. Artinya kalau sebelumnya usahanya UMKM, kemudian ketika ada itu tiba-tiba membuat usaha atau memaksakan karena sudah MOU, udah kamu ambil semennya harus dari sini, padahal di situ sudah ada masyarakat yang jual. Kalau memang tidak punya usaha di bidang bangunan, jangan paksakan. Siap. Jangan sampai kemudian alibinya karena ini sudah kerjasama, ini sudah ada aturan, kemudian semua diambil.
Artinya juga menafikan masyarakat yang sudah berusaha sebelumnya begitu. Kalau memang dia usahanya di bidang itu oke, mengambilnya dari situ. Tapi sekali lagi jangan sampai memaksakan karena ada ini kemudian kamu harus usaha ini BUMDesnya. Terima kasih pimpinan. Baik, kami setuju jadi catatan Bu Sri. Supaya BUMDes tidak jadi predator usaha masyarakat yang sudah ada. Tidak mematikan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Setuju Bu, izin. Ada tambahan sedikit dari Bu Sri tadi terkait dengan 404 regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Keputusan Sekjen yang paling banyak. Mohon izin Bu Sri dan Bapak Ibu sekalian kami laporkan di forum yang mulia ini, itu banyak mengatur ke dalam. Misalnya peraturan menteri tentang SOP, tentang penetapan jabatan fungsional, pemberhentian pegawai, kenaikan pangkat, atur perdin. Nah itu semua jadi banyak. Yang keluar itu kan peraturan Menteri Desa terkait dengan dana desa. Atau perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang BUMDes. Itu saja yang keluar. Dan jumlahnya sedikit. Tapi yang banyak itu menurut kami mengatur internal. Mengatur disiplin masuk kerja. Masuk pemeriksaan pegawai yang melanggar kode etik. Disiplin dan seterusnya. Itu yang banyak di sana Bu. Kami klarifikasi 404 aturannya. Izin pimpinan, kalau memang demikian, izin pimpinan, kalau memang demikian kami berikan dan nanti datanya di dalam itu apa yang terkait dengan yang keluar, kalau yang ke dalam mungkin urusan panjenengan lah yang ke dalam, tapi yang keluar menyangkut masyarakat dan desa ini kita perlu tahu. Terima kasih. Kami kira cukup mungkin pertanyaan itu, yang lain data-data dan seterusnya kami akan sampaikan secara tertulis. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas banyak masukan yang berarti, sangat bermanfaat untuk kami tindak lanjuti. Pendamping belum dijawab loh Ketua, kita harus ada kepastian nih seperti apa langkahnya. Ibu jawab. Pak, ya 2 menit Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Izin Bapak. Untuk rekrutmen pendamping kami kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Jadi yang melaksanakan rekrutmen adalah perguruan tinggi. Dan informasi tentang rekrutmen itu paling lambat itu 1 minggu sebelum hari H itu sudah kami informasikan. Dan selama ini beberapa aspirasi sudah kami akomodasi. Catatan-catatan ada di kami, aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu yang terkait dengan pendamping, baik itu saat rekrutmen maupun relokasi dan seterusnya. Nah yang terkait dengan surat perintah menjalankan tugas yang baru, itu adalah pada skema penugasan baru, bukan skema relokasi. Tetapi meskipun begitu kami akan sangat memperhatikan masukan dari Bapak Ibu yang menerima WA dari pendamping, dan kami juga menerima langsung baik dalam bentuk WA maupun surat-surat yang itu nanti akan kami list semuanya dan akan kami segera tindak lanjuti untuk hal-hal yang terkait dengan perpindahan tempat tugas. Jadi bukan relokasi tapi perpindahan tempat tugas. Kami akan segera untuk tindak lanjuti. Interupsi pimpinan, relokasi itu ya sama Ibu dengan perpindahan tempat tugas. Ya, di tempat artinya daerah yang mula-mula Sidoarjo misalnya dipindah ke Gresik itu ya relokasi namanya. Izin Ibu, di dalam Kepmen Desa nomor 143 2022 ada 2 istilah, yaitu penempatan tugas, penugasan baru. Jadi untuk yang sekarang diangkat itu adalah skema penugasan baru. Memang ada beberapa dari TPP itu yang dia tidak di tempat tugas yang lama, tapi skemanya adalah penugasan baru. Nah, kalau untuk nanti dia ingin dikembalikan ke tempat yang asal, maka nanti yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan untuk relokasi. Itu diatur di Kepmen Desa 143. Demikian Ibu. Nanti kami akan tindak lanjuti. Ya memang itulah kemenangan dari eksekutif itu di situ, itulah aturan-aturan dan pada akhirnya merugikan masyarakatnya begitu. Maksud saya Ibu, jangan sampai kemudian dengan adanya permintaan
pindah dan seterusnya itu justru akan mempersulit bagi mereka. Kalau menurut saya karena ini masukan dari semua teman-teman, ya udahlah direspon aja menurut saya. Kecuali kalau misalnya sebenarnya mereka itu menginginkan di tempat itu tapi tidak berani untuk minta kepada Kementerian Desa begitu. Tolong ini betul-betul bukan menjadi sesuatu yang ini bukan kaitannya dengan partai politik, bukan, tapi aspirasi dari mereka memang betul-betul seperti itu. Dan terkait dengan Bapak, mohon izin, maaf nih, memang saya tadi mau mikir bahwa jawaban ini tidak cukup di sini sehingga perlu waktu untuk kita menyampaikan sejelas-jelasnya sehingga kita ini kalau sesuatu yang kita sampaikan ini bertatap muka ini kan lebih enak ya. Oleh karena itu mungkin suatu saat perlu Pak Pimpinan kita ketemu khusus membahas hal-hal yang memang sifatnya urgent begitu. Termasuk tadi juga belum direspon, mudah-mudahan sekarang akan direspon terkait dengan pengumuman-pengumuman yang saya sampaikan tadi, tolong dijawab juga. Makasih Pimpinan. Ya, jadi begini Bapak Ibu Komisi 5, saya memang tipikalnya sukanya jawaban itu langsung Pak, tidak tertulis. Kalau ini tidak paripurna, mungkin kita bisa lanjut sampai selesai. Tapi karena ini paripurna Bu Sri, 1:30, maka kita harus segera kita akhiri. Dan Pak Sekjen, Ibu Kepala Badan, Pak Inspektorat Jenderal, Bapak Kepala Badan, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, tolong dijawab secara tertulis, ya, agar teman-teman juga bisa merasa yang ditanyakannya itu bisa terjawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ada lagi enggak Pak? Habis ya? Selesai ya? Baiklah, izin Bapak, pimpinan izin, maaf nih. Sebentar lagi kita ini kan udah reses ya. Artinya minggu depan, kalau memang minggu depan masih ada waktu, tolong ini diundang kembali untuk kita bahas bersama khusus untuk hal yang ini tadi belum terselesaikan dengan baik supaya kita ini enak juga karena kita selalu aspirasi ini selalu dari bawah ketika kita turun ke desa lagi kalau aspirasi ini tidak terjawab kita bisa apa yang kita lakukan begitu sebagai anggota dewan. Mungkin kalau minggu depan ada waktu sedikit kita alokasikan untuk beliaunya ini. Terima kasih Pimpinan. Bu Sri, nanti setelah kita rapat dengan RDP nanti kita raker dengan para menteri, nanti dengan Menteri Desa nanti akan kita sampaikan kembali. Khusus yang itu Bu ya, tentang pendamping desa tadi. Banyak rekan-rekan menanyakan hal itu. Ada lagi tidak Pak? Izin pimpinan, kan besok masih ada RDP juga dengan Direktorat Jenderal Teknis. Ada desa pedesaan, dana desa di sana, ada transmigrasi, daerah tertinggal, dan ada pengembangan ekonomi dan investasi desa. Mungkin bisa. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, saya kira sudah dijelaskan tadi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, dan sekali lagi Pak Sekjen, tolong dijawab secara tertulis ya, pertanyaan dari anggota yang belum sempat terjawab. Sekarang kita masuk ke draft kesimpulan pada rapat kita pada hari ini. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 5 dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa. Selasa 7 Februari 2023. Yang pertama, terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Pengembangan dan Informasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa pada dalam APBN tahun 2022. A. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Yang pertama, Unit Organisasi Eselon 1, Sekretaris Jenderal, realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,61%. Realisasi fisik tahun anggaran 2022 sebesar 100%. Luar biasa nih Pak, 100%. Yang kedua, Inspektorat Jenderal, realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 97,98%. Realisasi fisik tahun 2022 sebesar 99,75%. Ketiga, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi keuangan sebesar 99,5%,
realisasi fisik sebesar 100%. Kemudian yang keempat, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Realisasi keuangan sebesar 95,14%, realisasi fisik sebesar 96,70%. B. Terhadap program kegiatan di tahun anggaran 2022 yang tidak terrealisasi, Komisi 5 DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDT dan Transmigrasi, agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program tahun 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya. Kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan saran dan masukan serta saran dan masukan dari anggota Komisi 5. Jadi begitu Pak Sekjen ya. Jadi saran-saran kami tolong diperhatikan termasuk terhadap Bapak Ibu sekalian. Ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan PDT dan Transmigrasi untuk A. Menyampaikan materi dalam rapat dengar pendapat secara lebih terperinci dan transparan untuk setiap program atau kegiatan dan besaran anggarannya disertai roadmap yang jelas. B. Meningkatkan fungsi pengendalian intern untuk meminimalkan temuan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. C. Melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping desa. Ini tadi yang banyak dipertanyakan Pak, oleh teman-teman. Kemudian D. Memprioritaskan masyarakat lokal desa dalam rekrutmen tenaga pendamping desa. E. Mengoptimalkan kinerja BUMDes melalui pelatihan peningkatan kapasitas. Dan terakhir F, meningkatkan sistem informasi desa yang akurat dan terintegrasi. Bapak, Ibu, anggota Komisi 5, apakah ada yang harus direvisi? Izin pimpinan. Yang poin 3A, itu tidak hanya roadmap-nya yang saja, tetapi roadmap dan capaian sampai dengan tahun yang bersangkutan. Ya, capaian sampai dengan tahun yang bersangkutan. Sampai dengan tahun yang Bersangkutan. Yang berjalan kali. Yang berjalan. Itu saja ya, berjalan ya. Cukup ya? Ada lagi Bapak Ibu? Izin pimpinan, tadi kan tidak hanya tenaga pendamping ya, satunya tim apa itu namanya? Koordinator ya. Koordinator pendamping kan ada. Mungkin itu perlu disampaikan di situ. Jadi selain tim pendamping, juga tenaga pendamping itu ada koordinator. Poin C ya? Ya Pak. Gimana Bu Sri coba kalimatnya? Melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga koordinator. Koordinator tenaga pendamping dan tenaga pendamping. Izin di Permen di PP 43 itu tenaga pendamping semua namanya tenaga pendamping profesional. Jadi kemudian di antara mereka itu mengangkat secara informal jadi koordinator, tapi semuanya itu adalah tenaga pendamping profesional. Berarti tidak perlu koordinator ya Pak ya? Oke. Tenaga pendamping saja. Ya, ada lagi? Ya, izin pimpinan.
Yang C itu melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen. Nah, bagaimana kita tahu ini ada evaluasinya? Jadi tolong disampaikan ke kami gitu. Proses rekrutmen itu bagaimana gitu. 1 minggu sebelumnya ada pengumuman misalnya. Perguruan tinggi mana misalnya. Kerjasamanya tadi disampaikan. Nah itu saya kira dimasukkan itu. Jadi ada tambahan tidak Pak kalimatnya? Poin C. Ya, evaluasi itu kan kita harus tahu hasilnya bagaimana. Ya, Yang dalam jangka pendek ini, evaluasi terhadap proses rekrutmen. Untuk disampaikan ke kami juga. Gitu. Hasil evaluasinya itu. Makasih. seperti itu ya. Melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping profesional desa dan melaporkan hasilnya kepada Komisi 5. Seperti itu ya. Itu Bu, itu nggak apa-apa, ada profesional sesuai itu. Ya? Tenaga pendamping profesional desanya dihapus. Tapi maksudnya, paham ya? Maksudnya itu, kita itu ingin agar ke depannya itu, proses rekrutmen itu harus transparan. Dan jangan besok ditentukan, hari ini diumumkan jangan begitu, Bu, ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Dari pemerintah bagaimana, Pak Sekjen? Setuju ya? Setuju ya? Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, dengan disepakatinya beberapa kesimpulan dari keputusan tersebut, maka rangkaian acara DP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata tindakan yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat ini. Sebelum rangkaian rapat ini tutup, kami memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah, mungkin dalam hal ini diwakili Pak Sekjen untuk memberikan kata penutup. Silakan Pak. Terima kasih. Izin kami mewakili Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan dan Informasi, serta seluruh jajaran pimpinan tinggi Pratama yang bersama-sama dengan kami hari ini menyampaikan terima kasih atas semua masukan, rekomendasi dan pertanyaan yang sangat berarti untuk kami. Sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses rapat dengar pendapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita sampaikan lagi, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.